Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gita Purnama dari kelas B Pendidikan Fisika dengan NIM 12420700031. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk belajar materi yang seru dan juga dekat dengan kehidupan kita, yaitu gelombang elektromagnetik. Kali ini kita akan bahas bagaimana gelombang ini bekerja, sifat-sifatnya, macam-macamnya, serta manfaat dan dampaknya bagi kita dan lingkungan sekitar. Langsung saja, yuk kita mulai ke materinya. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang elektromagnetik. Sebelum kita masuk ke materi, yuk kita lihat dulu menu pembelajaran kali ini. Di sini, saya sudah susun topik-topik utama yang akan kita bahas secara berurutan. Kita masuk ke menu yang pertama, yaitu tentang KD, IPK, dan tujuan pembelajaran. Nah, kompetensi dasar 3.6. Menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi, dan dampaknya pada kehidupan. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menganalisis proses terbentuknya gelombang elektromagnetik dan sifat-sifatnya tanpa media, kecepatan cahaya, arah medan listrik, dan magnet. Yang kedua, menjelaskan pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam berbagai bidang teknologi seperti kesehatan, komunikasi, dan industri. Yang ketiga, menganalisis dampak penggunaan teknologi yang menggunakan gelombang elektromagnetik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setelah melakukan diskusi kelompok dengan bantuan simulasi, peserta didik dapat menganalisis proses terbentuknya dan sifat-sifat gelombang elektromagnetik secara benar dan runtut sesuai konsep fisika. Yang kedua, setelah mengamati penjelasan lewat PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan minimal 3 pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam bidang teknologi secara lengkap. Dan yang ketiga, setelah mengkaji sumber belajar, peserta didik dapat menganalisis minimal 2 dampak positif dan 2 dampak negatif penggunaan gelombang elektromagnetik terhadap kesehatan dan lingkungan secara tepat. Kita kembali ke menu. Nah, baru sekarang kita masuk ke materi inti. Masuk ke menu ini. Apa itu gelombang elektromagnetik? Bayangkan kalau kalian pegang HP dan sinyalnya kuat banget padahal nggak kelihatan, atau kalian buka remote TV bisa ganti channel meski tanpa kabel. Semua itu terjadi karena adanya gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang terbentuk dari medan listrik dan medan magnet yang berosilasi secara tegak lurus satu sama lain, dan juga tegak lurus terhadap arah perambatannya. Gelombang ini tidak memerlukan medium untuk merambat, sehingga dapat merambat di ruang hampa vakum, seperti contohnya itu cahaya matahari yang sampai ke bumi. Selanjutnya, tentang sejarah gelombang elektromagnetik. James Clerk Maxwell 1831 sampai 1879. Dia berasal dari Skotlandia. Maxwell adalah ilmuwan pertama yang merumuskan teori tentang gelombang elektromagnetik secara matematis melalui 4 persamaan terkenal yang kini disebut persamaan Maxwell. Ia menyimpulkan bahwa medan listrik dan medan magnet dapat saling membangkitkan dan merambat bersama dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Maxwell juga menghitung kecepatan rambat gelombang ini, yang ternyata sama dengan kecepatan cahaya. Jadi Maxwell menyimpulkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Keilmuan yang kedua ada Heinrich Hertz tahun 1857 sampai 1894. Dia berasal dari Jerman. Hertz adalah ilmuwan yang membuktikan teori Maxwell secara eksperimen pada tahun 1887.
Ia berhasil menciptakan dan mendeteksi gelombang radio di laboratorium, menunjukkan bahwa medan listrik dan magnet memang dapat merambat bersama sebagai gelombang. Ia juga menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik memiliki sifat yang sama seperti cahaya, refleksi, refraksi, interferensi, dan lain-lain. Nah, jadi hasil kerja Hertz yaitu membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik benar-benar ada dan dapat diamati. Kita kembali ke menu. Selanjutnya, kita di sini akan membahas sifat-sifat gelombang. Gelombang ini mempunyai sifat yang unik dan sangat penting. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik antara lain: yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang tanpa medium. Yang kedua, merupakan gelombang transversal yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Yang ketiga, tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnet maupun medan listrik. Yang keempat, dapat mengalami pemantulan refleksi, pembiasan refraksi, perpaduan interferensi, pelenturan difraksi, dan pengutuban polarisasi. Yang kelima, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik dan magnet sepase dan berbanding lurus. Karena sifat-sifat inilah, gelombang elektromagnetik bisa dimanfaatkan di banyak bidang, dari teknologi sampai kesehatan. Kita ke slide selanjutnya. Rumus gelombang elektromagnetik. Persamaan gelombang elektromagnetik. Persamaan gelombang ini sama seperti persamaan gelombang pada umumnya, yaitu P sama dengan lambda kali F, di mana P adalah kecepatan, lambda adalah panjang gelombang, dan F frekuensi. Karena di sini gelombang elektromagnetik itu sama dengan gelombang cahaya, maka V bisa diganti menjadi C. Jadi, persamaannya menjadi C sama dengan lambda kali F, di mana C cepat rambat gelombang elektromagnetik, besarnya yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Lambdanya panjang gelombang, F-nya frekuensi. Untuk mencari besar dari cepat rambat gelombang elektromagnetik, kita bisa menggunakan persamaan ini, yaitu C sama dengan akar 1 per epsilon 0 kali mu 0, di mana epsilon 0 adalah permitivitas vakum. Nilainya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. Dan mu 0 adalah permeabilitas vakum. Nilainya 4 pi dikali 10 pangkat negatif 7. Ini untuk rumus gelombang elektromagnetik. Kita ke menu sebelumnya. Sekarang kita membahas spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, kita ke pengertian dulu. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi atau panjang gelombangnya, dari yang paling rendah hingga paling tinggi. Semua jenis gelombang ini memiliki sifat dasar yang sama, tetapi berbeda dalam hal energi, panjang gelombang, dan frekuensi. Cahaya tampak visible light. Cahaya tampak adalah bagian kecil dari spektrum elektromagnetik yang bisa dilihat mata manusia. Terdiri atas warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Urutannya berdasarkan panjang gelombang dari terpanjang ke terpendek adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, warna ini dalam contoh dalam kehidupan nyatanya itu seperti warna pelangi. Kita ke slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita ke menu sebelumnya. Kita akan membahas tentang macam-macam dan penerapan gelombang elektromagnetik.
Macam-macam gelombang elektromagnetik. Di sini saya sudah menyiapkan gambar contoh dari gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dan merambat tanpa memerlukan medium. Berikut adalah macam-macam gelombang elektromagnetik beserta penjelasan penerapan teknologi dan dampaknya pada kehidupan. Kita memasuki ke gelombang yang pertama, yaitu ada gelombang TV dan radio. Gelombang ini memiliki panjang gelombang terpanjang dan frekuensi terendah dalam spektrum elektromagnetik. Penerapannya yaitu digunakan dalam siaran radio AM dan FM, komunikasi nirkabel seperti walkie-talkie dan komunikasi maritim, sistem navigasi seperti GPS dan penerbangan. Dampak dalam kehidupannya, ada dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif, mempermudah komunikasi jarak jauh, radio HP Wi-Fi, membantu penyebaran informasi secara cepat, TV dan radio siaran. Dampak negatifnya, paparan intens yang terus-menerus dapat menimbulkan gangguan tidur, sakit kepala, atau kelelahan bagi sebagian orang. Gangguan sinyal atau interferensi bisa merusak komunikasi penting. Ini gambar dari contoh gelombang radio. Kita kembali. Selanjutnya ke yang kedua, ada gelombang mikro. Gelombang ini yaitu gelombang lebih pendek dari radio. Banyak digunakan dalam sistem komunikasi dan pemanasan. Penerapannya yaitu oven microwave. Penerapannya yaitu oven microwave untuk memasak makanan, radar cuaca dan militer, komunikasi nirkabel, Wi-Fi dan Bluetooth. Dampak positifnya, memasak makanan secara cepat, oven microwave, digunakan dalam teknologi radar dan komunikasi satelit. Dampak negatifnya, paparan yang terlalu dekat dan lama bisa menyebabkan jaringan tubuh memanas. Resiko kebocoran oven microwave bisa membahayakan kesehatan. Jadi ketika sedang menggunakan microwave, kalian harus berhati-hati dan tidak terlalu dekat dengan oven microwave tersebut. Ini gambar dari contoh gelombang mikro. Kita ke slide sebelumnya. Selanjutnya ada gelombang inframerah. Gelombang ini memiliki panjang gelombang lebih pendek dari gelombang mikro, tetapi lebih panjang dari cahaya tampak. Penerapannya yaitu digunakan dalam remote control, kamera termal dan penginderaan jauh, pemanas inframerah dalam industri, digunakan dalam terapi kesehatan. Dampak positifnya berguna untuk kamera pengintai malam dan pengukur suhu tubuh. Dampak negatifnya, paparan terlalu dekat dan lama bisa menyebabkan kepanasan atau luka bakar ringan. Bisa mengganggu kenyamanan mata jika terlalu terang. Kita ke slide sebelumnya. Selanjutnya ada yang keempat yaitu cahaya tampak. Bagian dari spektrum elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata manusia. Penerapannya yaitu penerangan ruangan dan jalan, fotografi dan kamera, komunikasi serat optik. Dampak dalam kehidupannya, dampak positifnya sangat penting untuk penglihatan, fotosintesis tanaman, dan penerangan. Yang kedua, membantu proses belajar, bekerja, dan aktivitas sehari-hari. Dampak negatifnya, cahaya terlalu terang bisa menyebabkan kelelahan mata atau kerusakan retina. Melihat layar terlalu lama menyebabkan mata kering dan nyeri kepala. Ini contoh dari cahaya tampak yaitu cahaya matahari. Kita ke slide sebelumnya. Selanjutnya ada ultraviolet. Gelombang dengan frekuensi lebih tinggi dari cahaya tampak tidak terlihat oleh mata manusia. Penerapannya, sterilisasi, alat medis, dan air minum. Deteksi uang palsu dan forensik digunakan dalam perawatan kulit. Dampak pada kehidupan, dampak positifnya membantu tubuh memproduksi vitamin D,
Dampak negatifnya, paparan berlebihan bisa menyebabkan kulit terbakar, penuaan dini, dan kanker kulit. Yang kedua, bisa menyebabkan kerusakan mata termasuk katarak. Nah, sinar UV itu yaitu sinar yang dihasilkan dari matahari. Kita ke slide sebelumnya. Selanjutnya ada sinar X atau X-ray. Penjelasannya yaitu gelombang elektromagnetik berenergi tinggi yang dapat menembus jaringan tubuh. Penerapannya yaitu pemeriksaan medis röntgen, pemeriksaan keamanan bandara, pengamatan struktur kristal dalam riset ilmiah. Dampak dalam kehidupannya, dampak positif, membantu dokter melihat tulang dan organ dalam untuk diagnosis. Dampak negatifnya, paparan terlalu sering bisa merusak sel tubuh dan menyebabkan mutasi DNA. Meningkatkan resiko kanker jika tidak terlindungi. Ini gambar dari sinar X. Kita ke slide sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu ada sinar gamma. Sinar gamma memiliki panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi dalam spektrum elektromagnetik. Biasanya berasal dari reaksi nuklir. Penerapannya yaitu radioterapi untuk pengobatan kanker, sterilisasi, makanan dan alat medis, riset nuklir, dan astronomi. Dampak dalam kehidupan, dampak positifnya efektif untuk membunuh sel kanker, radioterapi, digunakan untuk mensterilkan alat medis dan makanan. Dampak negatifnya sangat berbahaya jika terpapar langsung dan bisa merusak jaringan tubuh. Dampak negatif yang keduanya, penyebab mutasi genetik dan berbagai jenis kanker. Dampak negatifnya sangat berbahaya jika terpapar langsung dan bisa merusak jaringan tubuh. Menyebabkan mutasi genetik dan berbagai jenis kanker. Nah, ini gambar dari sinar gamma. Kita kembali ke sini. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Untuk menguji pemahaman kalian, saya sudah siapkan latihan soal. Di sini, kalian tinggal akses lewat QR Code ini untuk menjawab soal-soal dan lihat seberapa jauh pemahaman kalian tentang gelombang elektromagnetik. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat dan membuat kita lebih sadar akan teknologi di sekitar kita. Dan semoga kalian lebih semangat lagi untuk belajar tentang ilmu fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.